Jumpa lagi dengan Miss. Di sini kita akan membahas contoh SPLDV terhadap soal cerita. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas contoh SPLDV terhadap soal langsung. Nah, sekarang ini penerapannya pada soal cerita. Perhatikan ya. Contoh yang pertama. Diketahui jumlah dari dua bilangan rasional adalah 79. Ingat cluenya, katanya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan apa? Bilangan yang berbentuk pecahan. Ingat ya, jumlahnya adalah 79. Sedangkan selisih kedua bilangan itu adalah 11. Tentukanlah bilangan-bilangan tersebut. Oke, kita jawab. Kita lakukan pemisalan kalau dia pada saat soal cerita. Misalkanlah terhadap yang diketahui ya. Misalkan kan katanya dua bilangan rasional. Berarti misalkanlah bilangan pertama itu sebagai 1/X. Oke, 1/X. Kenapa 1/X? Karena katanya dia bilangan rasional. Kalau tadi dia hanya sekedar dibilang jumlah dari dua bilangan, itu kita misalkan hanya sebagai X. Karena dikatakan rasional berarti menjadi 1/X. Ingat ya. Selanjutnya bilangan kedua itu misalkan sebagai 1/Y. Nah, perhatikan. Jumlah dari dua bilangan rasional itu adalah 79. Berarti 1/X tambah 1/Y itu sama dengan 79. Terus selanjutnya selisihnya itu 11. Berarti 1/X kurang 1/Y itu sama dengan 11. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana kemarin kalau di soal langsung? Berarti kita lakukan lagi pemisalan, yaitu dimisalkan 1/X sebagai variabel lain. Kita ambil apa? Misalkan adalah A. Dan 1/Y sebagai variabel lain. Misalkan kita ambil adalah B. Berarti dari sini dapatlah dia 1/X itu ganti menjadi A tambah 1/Y B sama dengan 79. Dapat dia persamaan yang pertama. Terus selanjutnya 1/X atau A jadinya dikurang 1/Y menjadi B sama dengan 11. Inilah dia persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya setelah dapat ini, bagaimana dia mau mencari nilainya? Lakukan eliminasi, substitusi ataupun metode gabungan. Nah, di sini Miss memilih metode gabungan. Jadi Miss mau menggunakan eliminasi dulu. Eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Siapa persamaan pertama? Itu si A tambah B sama dengan 79. Persamaan kedua, A kurang B sama dengan 11. Nah, karena koefisien dari si A-nya sudah sama dan koefisien si B-nya sudah sama, kita tidak perlu lagi mengalihkan dengan suatu angka. Sudah lebih mudah ya. Sekarang, kamu mau memilih siapa yang mau dieliminasi? Mau si A kah atau si B? Itu bebas sama kamu. Nah, tapi kalau Miss itu mau mengeliminasi si B. Lihat dia, si B-nya di sini positif, di sininya negatif. Kalau dia berbeda tanda yang kita gunakan adalah tanda tambah. Biar habis ya kan? Jadinya B tambah negatif B, habis. Ini dia A tambah A sama dengan 2A. Sama dengan 79 tambah 11. Berapa ini? Sama dengan 90. Dapatlah nilai A sama dengan 90 bagi 2. 45. Inilah nilai si A. Setelah dapat nilai si A, bisa kita cari nilai B? Bisa. Jadinya mau masukkan kemana nilai si A ini? Bebas, persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Misalkan memilih persamaan 1. Jadinya substitusi A sama dengan 45 ke persamaan 1. Yaitu persamaan 1 adalah A tambah B sama dengan 79. A-nya berapa? 45. 45 tambah B sama dengan 79. Dapatlah nilai B sama dengan 79. Pindah menjadi kurang 45. Dapat nilai B sama dengan 34. Selesai sampai di sini? Belum. Ini kan nilai A sama B. Yang ditanyakan nilai bilangan rasional si 1/X dengan 1/Y ini. Berarti kita masukkan lagi ke dalam yang pemisalan ini. Tadi dia, yang inilah dulu ya.
1 per X sama dengan A tadi kan. Berarti jadinya 1 per X sama dengan A-nya berapa? 45. Dapatlah nilai X berarti menjadi 1 per 45. Inilah dia untuk nilai X. Sekarang untuk nilai si Y. Nih, B sama dengan 34. Katanya tadi 1 per Y sama dengan B. Dimana 1 per Y sama dengan B-nya berapa? 34. Berarti dapatlah dia nilai Y sama dengan 1 per 34. Inilah dia hasilnya. Berarti bilangan-bilangan tersebut adalah 1 per 45 dan 1 per 34. Ini dia jawaban untuk nomor 1. Sekarang kita membahas contoh yang kedua. 2 tahun yang lalu umur seorang ayah 6 kali umur anaknya. Sedangkan 18 tahun mendatang umur ayah adalah 2 kali umur anaknya. Tentukanlah jumlah umur mereka sekarang. Berarti kita lakukan dulu pemisalan. Misalkan umur ayah sekarang itu sebagai X dan umur anak sekarang itu sebagai Y. Nah, sekarang kita mau membuat model matematikanya. 2 tahun yang lalu umur seorang ayah, berarti umur ayah tadi siapa? X. 2 tahun yang lalu berarti X dikurang 2, ya kan? Karena 2 tahun yang lalu. Sementara si X ini adalah umur yang sekarang. Makanya jadinya X kurang 2. Sama dengan 6 kali umur anaknya. Berarti 6 kali umur anaknya. Umur anaknya berapa? Y. Juga harus kurang 2. Karena apa? Karena ingat tadi dikatakan 2 tahun yang lalu. Berarti dari sini X kurang 2 sama dengan kali masuk 6Y kurang 12. Pindahkan variabel Y ke kiri. Jadinya X kurang 6Y sama dengan negatif 12. Ini menjadi tambah 2. X kurang 6Y sama dengan negatif 10. Inilah persamaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Apalagi dikasih tahu? 18 tahun mendatang. Berarti jadinya X tambah 18. Sama dengan 18 tahun mendatang umur ayah adalah 2 kali umur anaknya. Berarti 2 kali Y tambah 18. Oke, dari sini berarti jadinya X tambah 18 sama dengan kali masuk 2Y tambah 36. Hasilnya kita pindahkan si Y ke kiri. X kurang 2Y sama dengan 36 positif 18 menjadi kurang 18. X kurang 2Y sama dengan 36 kurang 18. Inilah dia persamaan yang kedua. Nah, setelah dapat persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, kita lakukan eliminasi. Eliminasi persamaan pertama dan 2. Yaitu persamaan pertamanya tadi X kurang 6Y sama dengan negatif 10. Terus yang ini X kurang 2Y sama dengan 18. Nah, yang bisa kita hilangkan langsung adalah si X. Karena X-nya sudah sama kan? Kita apain? Di sini sama-sama positif, berarti kita kurang. Jadinya habis negatif 6Y kurang negatif 2Y. Berarti menjadi negatif 6Y tambah 2Y. Berapa? Negatif 4Y. Sama dengan negatif 10 kurang 18. Berarti negatif 28. Dapatlah nilai Y sama dengan negatif 28 bagi negatif 4 sama dengan 7. Nah, inilah dia umur siapa ini kalau I? Umur anak sekarang. Umur anak sekarang berarti 7 tahun. Sekarang kita mau mencari umur ayah. Masukkanlah substitusi Y sama dengan 7. Ke persamaan berapa kamu mau? Bebas. Miss pilih persamaan 1. Jadinya X kurang 6Y sama dengan negatif 10. X kurang Y-nya berapa? 7. 6 kali 7 sama dengan negatif 10.
X kurang 42 sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 tambah 42. Dapatlah nilai X sama dengan 32. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah umur mereka sekarang. Berarti yang ditanyakan adalah X tambah Y. Berarti dari sini X tambah Y sama dengan X-nya 32 tambah Y-nya 7 sama dengan 39. Inilah dia. Berarti jumlah umur mereka sekarang adalah 39 tahun, ya kan? 39 tahun. Ini dia contoh yang ketiga. Jika pembilang pada sebuah pecahan ditambah 3 akan bernilai 1/3. Sedangkan jika penyebutnya dikurang 3 akan bernilai 1/6. Berapakah nilai pecahan tersebut? Kita jawab. Seperti biasa, lakukan pemisalan. Misalkan, nah pahami dia ya bahasa soalnya. Pembilang pada sebuah pecahan, baru habis itu ada lagi penyebut pada sebuah pecahan. Berarti dia, kita lakukan pemisalannya itu adalah pembilangnya itu kita misalkanlah sebagai variabel lain. Misalkan pembilang sebagai X dan penyebut sebagai Y. Sekarang masuk kita ke bentuk model matematikanya. Pembilang pada sebuah pecahan ditambah 3 akan bernilai 1/3. Berarti ada dia bentuk suatu pecahan kayak gini dia X. Kalau pembilangnya kita tambah dengan 3 per Y itu sama dengan 1/3. Gini dia. Bisa ya? Jadi kalau pembilangnya ditambah 3 hasilnya bakalan 1/3. Nah, pembilangnya tadi siapa? Si X. Maka X tambah 3 per Y sama dengan 1/3. Kalau udah kayak gini berarti kita tinggal kali silang. Jadinya 3 dikali dengan X tambah 3, baru selanjutnya Y dikali dengan 1, yaitu Y. Ini jadinya 3X tambah 9 sama dengan Y. Yang ada variabel bikin di sebelah kiri, 3X, Y pindah menjadi kurang Y, sama dengan 9 menjadi negatif 9. Inilah persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua. Sedangkan jika penyebutnya dikurang 3, sekarang kita yang mengubah penyebutnya. Berarti bentuk pecahannya kan tadi X per Y. Katanya penyebutnya dikurang 3, berarti Y-nya dikurang 3. Oke? Itu menjadi sama dengan 1/6. Kali silang, berarti X kali 6, 6X. 1 kali Y kurang 3, tetap Y kurang 3. Baru selanjutnya 6X kurang Y sama dengan negatif 3. Inilah persamaan yang kedua. Oke? Setelah kayak gini, lakukanlah eliminasi dan substitusi. Eliminasi persamaan pertama dan 2. Yaitu persamaan pertama adalah 3X kurang Y sama dengan negatif 9. Dan persamaan yang kedua adalah 6X kurang Y sama dengan negatif 3. Ada yang udah sejenis, yaitu si Y, berarti kita langsung aja mengeliminasi si Y. Nah, ini dia sama-sama negatif. Kalau sama tandanya, itu kita kurang. Terus, negatif Y kurang negatif Y, berarti menjadi habis ya kan? 3X kurang 6X, negatif 3X. Negatif 9 kurang negatif 3, berarti itu menjadi apa? Negatif 9 tambah 3. Berapa negatif 9 tambah 3? Berarti negatif 6. Dapat nilai X sama dengan negatif 6 bagi negatif 3, positif 2. Selanjutnya substitusi. X sama dengan 2, kali ini Miss mau ke persamaan 2, biar enggak terus-terusan persamaan 1 ya. Persamaan 2. Yaitu persamaan 2 sih 6X kurang Y sama dengan negatif 3. Nilai X-nya kan 2. 6 kali 2 kurang Y sama dengan negatif 3. 12 kurang Y sama dengan negatif 3. Negatif Y sama dengan negatif 3 menjadi kurang 12. Negatif Y sama dengan negatif 15. Dapat nilai Y sama dengan 15. Oke, apa yang ditanyakan? Berapakah nilai pecahan tersebut? Yang ditanyakan nilai pecahannya. Bentuk pecahannya kan tadi X per Y ya kan? X per Y
sama dengan X-nya 2, Y-nya 15. Berarti 2/15. Inilah dia bentuk pecahannya. Oke, selesai pembahasan kita mengenai contoh soal cerita pada SPLDV. Nah, banyak bentuk soal cerita pada SPLDV, tapi yang paling penting kamu harus tahu membuat pemisalannya dan harus tahu membuat model matematikanya. Apalagi yang sering dijumpai dalam contoh soal cerita SPLDV. Contohnya misalkan yang kayak gini. Budi membeli 2 pensil dan 3 buku seharga misalnya 15.000. Terus selanjutnya Andi membeli 5 pensil dan 3 buku seharga misalkan 8.000. Berapakah harga satu pensil dan harga satu buku? Nah, itu termasuk contoh SPLDV. Berarti kamu melakukan pemisalan terhadap siapa? Terhadap pensil dengan buku. Misalkanlah pensil terhadap misalkan pensil sebagai X, baru si buku sebagai Y. Jadi harus pintar-pintar kamu dalam membuat pemisalan soal. Oke, selesai pembahasan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh melalui kolom komentar. Terima kasih.